satu cerita yang beredar di masyarakat adalah ketika Bung Karno mau membacakan naskah proklamasi, kemudian menaiki sepeda ontel ya. Dia sebutnya, saya punya rekaman itu sepeda ontel, kemudian juga meminta restu ke salah satu tokoh agama, katakanlah Habib di daerah Kuitang. Kita tarik ke dalam konteks faktual sejarah, kira-kira make sense tidak ini cerita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Pemirsa Padoswa TV, peringatan 17 Agustus 1945 terus bergulir, dan ceritanya itu luar biasa. Dari cerita yang tertulis di sejarah, kemudian cerita yang beredar di masyarakat. Salah satu cerita yang beredar di masyarakat adalah ketika Presiden Soekarno, Bung Karno waktu itu belum jadi presiden ingin mau membacakan naskah proklamasi, menaiki sepeda ontel ya. Dia sebutnya, saya punya rekaman itu sepeda ontel, kemudian juga meminta restu ke salah satu tokoh agama, katakanlah Habib di daerah Kuitang. Nah, kemudian juga Soekarno waktu itu dalam keadaan sakit dan diberi madu gituan sehingga sehatlah, bugarlah Soekarno. Kira-kira ceritanya seperti itu kurang lebihnya. Nanti lebih detailnya Anda cari sendiri gituan banyak itu yang mengulas itu. Nah, kalau kita runut di dalam peta pergerakan kemudian dalam sejarah, nah cerita ini tentu sangat subjektif. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks faktual sejarah, kira-kira make sense tidak ini cerita ini? Ya, sama sekali tidak ya, kan kita interval waktu itu sangat penting. Begitu juga seorang Soekarno itu sudah tokoh dan kedatangan beliau bahkan dari sebelum Jepang datang, masih zaman Belanda, beliau kan sudah tokoh. Artinya dia memiliki peranan yang sangat luar biasa dan dihormati, walaupun akhirnya juga dibuang oleh Belanda. Nah, di masa Jepang, Bung Karno itu sangat dibutuhkan oleh Jepang. Kasarnya beliau itu difasilitasi. Kalau terkait dengan Bung Karno sakit, benar. Tetapi apakah dia minum madu Yaman? Kalau begitu kan, jadi bukan hanya dalam ceramah, dalam bentuk postingan tuh banyak. Biasanya jalan-jalan Agustus tuh beredar itu. Dari tidak tahu jadi tahu gitu kan. Ya, saya tidak mendiskriminasi siapapun. Mungkin saja Bung Karno minum madu. Mungkin saja namanya juga madu. Tapi kapan? Mungkin saja seperti itu. Kalau Bung Karno sakit, itu sebenarnya sakit sudah lama, karena ketika di Romosa Bung Karno kan kena penyakit malaria kan. Dan tanggal 9 Agustus kalau tidak salah, Bung Karno itu ke Dalat bersama bersama Bung Hatta, kemudian juga bersama Ketua BPUPKI Rajiman Widyoningrat. Bung Karno itu ditemani karena kondisinya lagi kurang sehat ke Dalat, sekarang itu daerah Vietnam, untuk menemui petinggi Jepang di sana. Di Vietnam. Itu tanggal 9-10. Iya, 9 itu sampai tanggal 14 nanti, Pak. Jadi lama di sana. Itu membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Inti yang disampaikan saya di sini adalah terkait dengan kesehatan Bung Karno. Benar, memang Bung Karno kurang sehat. Tetapi bukan bawa madu, mohon maaf ya. Beliau membawa dokter pribadinya yang bernama Dr. Raden Soeharto. Mungkin polemik seperti obat dan madu dan sebagainya menjadi sebuah debatable. Tetapi yang menjadi persoalan di sini kalau interval waktu katakan dari tanggal 9 kemudian sampai tanggal 14 Soekarno adalah di Vietnam. 14 itu baru sampai Jakarta. Baru selesai Jakarta. Kemudian diculik itu tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal 15. Jadi tanggal 15 kalau kita bicara runutannya, 14 kan sampai Jakarta. Kalau tidak salah beliau akhirnya menemui Bung Sahrir. Bung Sahrir di sini Karena desas-desus anak muda sudah tahu bahwa Jepang kalah dengan sekutu. Dan melalui Sahrir, Sukarni, Wikana, Khairil Saleh menghendaki Bung Karno untuk langsung proklamasi. Tapi kan Bung Karno sebagai ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dia harus konsekuen dong. Nah, maka Bung Karno beserta Bung Hatta dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Pak Ahmad Subarjah yang menulis buku ini, itu menghendaki sesuai dengan yang sudah disepakati. Anak muda terus kan, itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Agustus pagi. Tanggal 15 Agustus pagi itu terjadi perdebatan di daerah Cikini, itu di kantornya. Karena nanti Pak Ahmad Subarjo ini, dia juga sama dengan Bung ditulis Karno, di buku ini? Yang difasilitasi oleh Jepang. Kemudian anak-anak muda itu biasa diskusi di sana pagi sampai akhirnya malam.
Kalau peristiwa malam itu diceritakan cukup detail dalam buku Bud Fatmawati. Jadi malam itu, jadi malam tanggal berapa? Kan awalnya masih tanggal 15 dong. Kan masih sore kan? Di situ ditulis sekitar jam 10. Mungkin permulaan pertemuan itu dimulai jam berapa tidak dijelaskan oleh Pak Ahmad Subarjo. Tapi Pak Ahmad Subarjo sampai ke rumah Bung Karno yang di Pegangsaan Timur itu pada sekitar pukul 10 malam bersama Bung Hatta. Di sana sudah terjadi perdebatan yang intinya anak muda menghendaki besok juga Indonesia harus merdeka. Itu tanggal 15. Karena 14 kan. Kemudian menuju tanggal 15. Ini kan tidak selesai nih. Tanggal 15 di atas jam 12 kan sudah tanggal 16. Tanggal 16 pagi sekitar waktu sahur, karena waktu itu bulan puasa, terjadilah penculikan itu kan. Berarti Soekarno, kemudian Hatta dulu. Dibawa, terus dibawa ke rumah Bung Karno, terus dibawa ke Rengas Dengklok. Ya jangan bayangkan sekarang ada tol. Jadi membutuhkan waktu berjam-jam. Itu tanggal 16 kan, 16 dini hari. 16 pagi hari. Kan beliau ini sudah nggak hilang dari Jakarta. Padahal tanggal 16 Agustus itu rencananya akan ada rapat panitia persiapan kemerdekaan untuk menentukan kapan Indonesia merdeka. Sementara tokoh sentralnya Hatta dan Bung Karno tidak ada di ribut Jakarta. Termasuk diantaranya penulis buku ini Pak Ahmad Subarjo. Pak Ahmad Subarjo mencari informasi, singkat cerita kemudian didapat dari asistennya, mendapat informasi dimungkinkan Bung Karno diculik oleh anak-anak PETA. Akhirnya benar, kan gitu, benar. Tetapi Pak Ahmad Subarjo untuk menemui Soekarno ini taruhannya leher, gitu kan. Sampai akhirnya diizinkan dengan jaminan nyawanya Pak Ahmad Subarjo sendiri. Sampai akhirnya siang, pagi jelang siang berangkat sampai ke mana Rengas Dengklok. Sampai Rengas Dengklok itu sore. Dari Rengas Dengklok kemudian berhasil di lobi. Jadi ketua PETA yang di sana juga tidak mau menghendaki proklamasi di Rengas Dengklok. Di sana singkatnya kemudian dengan jaminannya Jawa kalau besok tidak merdeka setidaknya begini-begini tembak saya, kurang lebih itu kalimat beliau. Berarti yang jaminan adalah Ahmad Subarjo. Kalau Soekarno tidak memproklamasikan besok 17 Agustus bahwa jaminannya dia siap ditembak. Saya siap ditembak. Luar biasa. Itu kan. Jadi itu malam kan nyampe ke diceritakan juga secara detail itu karena malam itu kan malam ruwet kan. Ini tanggal 16. Berarti malamnya kan menjelang malam tanggal 17 kan. Jadi ketika singkatnya gitu sekitar jam 12. Baik di buku ini ataupun di catatan Bu Fatmawati karena Bu Fatmawati kan ikut. Sekitar pukul 12 kurang lebih sampailah di Jakarta menurunkan diantaranya Bu Fat, Guntur yang masih kecil, kemudian mengantar Pak Hatta waktu itu ganti baju, kemudian juga Soekarni yang menculik Bung Karno melepaskan pakaian petanya, kemudian dia ganti baju, lalu berangkatlah ke tempat yang sudah disepakati dan diyakini aman, yaitu di rumah Laksamana Muda Maida. Terjadilah pertemuan di rumah Maida ini yang sangat ulet dan panjang. Karena ketika sampai sana jam 12 itu tidak langsung rapat. Soekarno bersama Maida dan satu orang lagi keluar pada sekitar pukul 1 malam. Itu kemana awalnya Pak Barjo nggak tahu. Belakangan baru diketahui ketika jam 2 sudah balik. Jadi jam 1 keluar, jam 2 baru balik. Ternyata belakangan baru diketahui bahwa Bung Karno melalui Maida itu mau mendatangi ke kepala atau mungkin panglima tertinggi Angkatan Darat itu. Karena waktu itu yang memberikan support Angkatan Laut dari Laksamana Maida. Sementara Angkatan Darat kan tidak. Walaupun mereka ini sama-sama Jepang, tapi kan bisa berbeda komando. Dikhawatirkan kalau tanpa persetujuan dari Angkatan Darat bisa dihabisin. Itu. Tapi karena malam dari pihak Jepang tidak mau ditemui, tetapi akhirnya masih membawa satu perwira. Nah, ini belakang ini jam 2 ya. Dan Pak Ahmad Subarjo sendiri itu nggak mulus. Pak Ahmad Subarjo sendiri dipaksa oleh Soekarni untuk keluar. Kemudian menemui seorang tokoh, lalu balik lagi sampai jam 2 melakukan persidangan anggota-anggota PPKI yang itu terjadi di ruang makan.
Oke, ya. Di ruang makan Laksamana Maeda menyusun naskah ya, sampai akhirnya waktu sahur pada sekitar pukul 3 mereka makan sahur. Setelah makan sahur, pada saat makan sahur, naskah tulis tangan Bung Kaman itu diketik oleh Sutimlik kan. Itu sebelumnya masih nyari mesin ketik dulu. Iya kan? Setelah selesai diketik, kemudian dibacakan. Anggota-anggota PPKI setuju apa enggak? Karena anggota PPKI itu dari beberapa wilayah sudah datang. Di samping itu, anak-anak PETA dan para pejuang muda pada saat itu sudah menjejali rumah Laksamana Maeda, termasuk di jalan-jalan. Disitulah dibacakan. Di sini terjadi perdebatan tentang kalimat yang ada di proklamasi itu, di teks proklamasi, termasuk diantaranya Soekarno yang menculik Bung Karno itu. Namanya sama ya, Soekarno. Terlalu lembek nih Bung, gitu. Hebat Pak Soekarno itu kan. Tapi pada akhirnya disetujui. Setelah disetujui teks itu, yang kita kenal sekarang itu kan. Tinggal yang tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Sementara dari kaum muda menghendaki ada 5 orang yang ingin menandatangani. Sementara kaum tua siapa gitu? Terjadi perdebatan. Bung Hatta mengusulkan seperti ini, yang ini mengusulkan seperti ini. Melalui Sutimlik akhirnya disepakati. Jadi di lobi. Bung, saya yakin Bung sekalian adalah seorang negarawan. Dan saya yakin Bung sekalian menyetujui jika yang menandatangani proklamasi Soekarno dan Hatta. Suara bulat, tanda tangan. Selesai, ya. Itu kan jam 3 sampai subuh. Menurut Pak Ahmad Subarjo, jam 6 pagi baru pulang dari kediaman Laksamana Maeda. Jadi Bung Barjo, Pak Ahmad Subarjo pulang ke rumah, Pak Hatta pulang ke rumah, Bung Karno pulang ke rumah. Pakai apa Soekarno pulangnya? Ya pakai mobil Pak, nggak pakai ontel ya. Nggak pakai ontel ya, pakai mobil. Ada sopir di situ ya? Ada kan diantar. Oleh PETA kan waktu itu. Jadi mereka sudah pulang. Dalam buku Bufat itu ditulis sekitar jam 4 ya. Di sini ditulis jam 6. Buku Bufat kalau nggak salah di buku jam 5. Artinya ada perbedaan. Ada perbedaan penulisan waktu. Terserah mana, saya nggak tahu mana yang paling benar karena pelaku sejarahnya yang ada di rumah Maeda adalah Pak Ahmad Subarjo ya. Bufat, tapi tahu kan beliau sebagai istri yang ada di rumah. Tapi kan bedanya nggak jauh-jauh. Artinya beda sekitar 1 jaman lah. Bisa saja karena buku itu ditulis belakangan, pengingatannya mungkin agak beda gitu ya. Sampai akhirnya Bung Karno itu masuk di kamar dan Bung Karno sendiri dalam buku Sindi Adam mengatakan tidak bisa tidur langsung beliau. Dan memang beliau sakit. Singkatnya kemudian pada sekitar pukul 8 seorang dokter pribadinya yaitu Raden Soeharto, karena memang dokter pribadi dia biasa keluar masuk kamar Bung Karno, ketok masuk rumah Bung Karno, kamar Bung Karno sedang kondisinya sakit, panas, demam panas kan, terus dipegang tangannya, terus Bung Karno jawabnya pakai bahasa Surabayaan, Mas, aku pating greges. Pating greges. Pating greges itu meriang gitu, panas tinggi. Ya sudah, Mas, masyarakat sudah banyak di luar. Sampean jangan puasa ya. Sampean tak suntik terus minum obat ini. Terus diobatin, minum. Terus Pak Soeharto keluar, Bung Karno istirahat, tapi tidak dijelaskan bisa tidur atau enggak. Pada sekitar pukul setengah 10, jam 9 ke atas, masyarakat tambah banyak. Terus Pak Dokter Soeharto masuk lagi. Kondisi Bung Karno sudah ada segar. Kemudian menjelaskan bahwa di luar sudah banyak. Terus perintah pertama, suruh Hatta segera datang kemari. Hatta datang kemari. Pak Dr. Soeharto menyuruh seorang letkol waktu itu, pokoknya seorang tentara dari PETA untuk menghubungi Bung Hatta. Nah, karena Bung Hatta kan masih di sekitaran wilayah Pegangsaan, artinya beliau di Menteng, tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian singkatnya bertemulah mereka, Bung Hatta datang, kemudian Bung Hatta masuk ke dalam kamar pribadi Bung Karno dan di situ disaksikan oleh Bufat, dan ini ditulis oleh Bufat. Tapi Bufat sendiri tidak tahu apa mereka bahas, tidak menuliskan. Bahkan Guntur, guru Soekarno Putra yang menulis
kata pengantar di buku Bufat itu tidak berani mengira-ngira apa yang dikatakan karena ibunya tidak menceritakan. Maka kalau ada informasi tersebaran, kita melihatlah di sini anaknya sendiri karena ibunya sebagai penyaksi tidak menceritakan, tidak berani menceritakan. Pada intinya bahwa mereka berdua duduk di kamar Bung Karno sebelum akhirnya mereka keluar untuk kemudian melakukan pembacaan teks proklamasi. Kalau dilihat dari sini bahwa interval waktu Soekarno itu tidak sempat untuk menggayuh sepeda ontel, dari sini meminta doa untuk membacakan teks proklamasi ke Kuitang. Iya, kapan? Berarti di, kan di interval waktu ini agak sulit untuk logikanya di sini. Tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Artinya ya kalau malam tanggal 17 ya apalagi gitu ya. Kalau malam tanggal 16-nya jelas beliau diculik. Kredit gituannya di situ. Ya kan? Terus sampai subuh gituannya. Terus malam tanggal 17-nya jam 6 aja baru pulang kok. Kalau menurut buku ini. Kalau anggaplah menurut buku Bufat jam 5, tapi sampai sana kan kesakit. Jadi sama sekali tidak bisa diterima Bung Karno masih pindah kemana-mana setelah pulang dari rumah Maida kecuali ke rumahnya. Kemudian yang masalah madu Yaman itu kita tidak tahu apakah memang dikonsumsi minum atau tidak. Tapi jelas kan kalau dalam ceramah yang saya punya rekamannya itu yang beredar kan katanya Bung Karno bangunnya siang karena emang sakit, minumlah madu Yaman sembuh deh kan gitu. Padahal yang jelas tadi yang mengobati adalah Dr. Soeharto. Itulah polemik atau cerita sejarah dan pernik-perniknya memang luar biasa terhadap tokoh satu. Tetapi pada intinya bahwa Bung Karno, Bung Hatta telah berjasa terhadap bangsa ini, memerdekakan bangsa Indonesia sehingga terlepas dari penjajah. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perenungan bahwa di dalam sejarah kita jangan sembarangan menuliskan atau menceritakan sebuah sejarah, karena sejarah itu ada faktualnya, apalagi ini menyangkut sebuah tokoh besar. Dan yang dikhawatirkan ketika terjadi pengaburan sejarah, maka itu menjadi pengeroposan jiwa nasionalisme. Jadi kembali lagi bahwa Soekarno detik-detiknya menjelang proklamasi sangat kredit waktunya, nyaris tidak istirahat, nyaris tidak bisa kemana-mana untuk memikirkan besoknya melakukan pembacaan teks proklamasi. Terima kasih, tetap merdeka. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.